Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi secara umum. Berbagai reaksi tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. A. Ronald Robeston. Ia menyebut ini sebagai globalisasi, yaitu komunitas lokal menangkap pengaruh global dan mengubahnya menjadi sesuatu yang cocok dan dapat diterima oleh selera lokal. Contoh, industri film di India menggabungkan ide-ide barat masa kini mengenai hiburan dengan mitos Hindu, sejarah, dan budaya nasional. B. Beberapa musik dunia mencampurkan beat tarian barat dengan gaya tradisional dari Afrika Utara dan Asia. C. Komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang bersirikan risiko. D. Global dapat meningkatkan kesadaran dan kesetiaan itu terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Contoh, semakin menguatnya rasa kebangsaan kita. E. Terjadinya globalisasi karena mereka mengartikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk penjajahan Barat. Para transformasionalis memberikan kritik mereka dengan 3 pandangan berikut. A. Mereka kalangan yang mengkritik globalisasi membuat kesalahan dengan menganggap bahwa aliran budaya hanya satu dan berasal dari satu arah. B. Pada kenyataannya, ketertiban mereka dalam dunia global menyebabkan mereka memiliki pilihan yang lebih beragam. C. Sebagaimana pengamatan Johan dan Kennedy, pada waktu tertentu orang-orang di Lagos atau Kuala Lumpur minum cok, memakai jeans Levi's 501 dan mendengarkan lagu-lagu Manado. Sikap selektif terhadap globalisasi. Dalam menanggapi globalisasi ini, muncul kelompok pro atau mendukung globalisasi dan kelompok yang anti globalisasi. Kelompok pro globalisasi menganggap bahwa globalisasi akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Perlu adanya pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, dan tanggung jawab. Menghadapi tantangan globalisasi. Menurut Selo Semarjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur kepribadian sebagai berikut. A. Setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas. B. Harus mempunyai keahlian. C. Mempunyai cita-cita hidup. D. Memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. E. Memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, berperilaku sesuai nilai kaidah. G. Mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Menurut Talcott Parsons, agar komunikasi lokal dapat mengikuti paham zaman dan tetap mempertahankan jati diri bangsa, DOS bisa memperhatikan dan mempertahankan sistem sosial. A. Adaptasi komunitas lokal diibaratkan sebagai makhluk hidup. B. Pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sistem komunitas lokal harus memiliki arah yang jelas. C. Integrasi sistem harus mampu mengatur hubungan antar komponen lain. D. Latensi. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki pola-pola kultural yang menunjang motivasi. Strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Ketimpangan sosial adalah situasi yang tidak seimbang dalam suatu masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan yang ada di dalam masyarakat dan perbedaan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintahan harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketimpangan sosial termasuk masalah sosial karena merupakan sesuatu yang tidak dapat diharapkan yang perlu kita cari solusinya. Antara mengatasi ketimpangan tersebut yang diakibatkan oleh proses Philpott GB. Menurut Jim Leaf, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan 2 konsep, yaitu konsep power daya, disadvantage ketimpangan. Jenis kekuatan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kekuatan atas pilihan pribadi. 2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhan pribadi atau sendiri. 3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. 4. Kekuatan kelembagaan. 5. Kekuatan sumber daya alam. 6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi.
Selain ketiga strategi di atas, ada beberapa strategi pemberdayaan masyarakat yang nilainya yaitu sebagai berikut. 1. Memulai dengan tindakan mikro. 2. Membangun kelembagaan masyarakat. 3. Pengembangan kesadaran rakyat. Yang diperlukan adalah tindakan politik yang berbasis pada kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik. 4. Redistribusi sumber daya ekonomi yang merupakan syarat pokok pemberdayaan rakyat. 5. Setiap pembangunan harus mampu secara terus-menerus mengkonservasi daya dukung lingkungan. 6. Kontrol kebijakan dan advokasi agar setiap kebijakan dari pemerintah yang bertentangan dengan upaya pemberdayaan rakyat harus diadvokasi. 7. Pengembangan sektor ekonomi strategi sesuai dengan kondisi lokal atau daerah. 8. Melalui pendekatan kewilayahan, administratif, dan dengan pendekatan kawasan. 9. Membangun jaringan ekonomi strategis yang berfungsi mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi, baik di bidang produksi, pemasaran teknologi, dan perempuan. 10. Mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi lokal yang merupakan karakteristik jati diri masyarakat lokal agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Kesimpulan, dalam konteks sejarah manusia, tercatat beberapa kali telah terjadi perubahan sosial yang besar. Cara perubahan manusia menuju masyarakat yang lebih maju. Inilah yang disebut modernisasi. Modernisasi menyangkut perubahan sikap dan mentalis, pengetahuan, keterampilan, serta struktur sosial masyarakat menuju suatu kehidupan yang modern. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.